Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo guys. Kembali lagi dengan saya Ricky dan hari ini dan di episode kali ini saya akan menjelaskan tentang ini, tentang backup dan restore. Enggak sih, tentang backup sama tentang export. Di sini juga ada export, ada export import gitu loh. Jadi kita baca dulu ya. Nih, konfigurasi dalam router dapat di-backup dan disimpan untuk digunakan di kemudian hari. Ada dua jenis backup. Jadi backup itu sejenis kayak menyimpan file gitulah. Ya, disimpan filenya. Kayak meng-save file. Nih, digunakan ya. Ini ada dua jenisnya nih. Backup yaitu backup binary file atau ini backup yang apa? Formatnya backup sama ini script file, formatnya tuh RSC. Yang binary file tuh tidak bisa tidak dapat dibaca text editor tidak. Terus kalau habis itu ada membackup keseluruhan konfigurasi router. Terus ada create return point, dapat kembali seperti semula, bisa di setting di restore lagi supaya seperti semula kala, kembali seperti semula. Terus ada yang kedua, jenisnya ada script file berupa script dapat dibaca dengan text editor. Berarti kalau ini dapat dibaca, ini tidak dapat dibaca. Terus dapat membackup sebagian atau keseluruhan konfigurasi. Berarti kalau ini bisa sebagian, kalau ini cuma bisa keseluruhan doang ya. Kalau ini bisa sebagian sama keseluruhan ini. Kalau ini cuma keseluruhan doang nih. Terus tidak mengembalikan ke konfigurasi seperti semula, melainkan menambahkan script tertentu pada konfigurasi utama. Jadi ini tidak bisa mengembalikan ke konfigurasi semula. Kalau ini kan dapat dikembali seperti semula, kecuali di dalam scriptnya itu kita kasih apa gitu baru bisa kecuali kita nih melainkan menambahkan script tertentu pada konfigurasi utama. Jadi kalau ini nggak bisa, ya pokoknya intinya kalau ini nggak bisa dikembalikan seperti semula. Terus kita turun nih, di sini, ini contoh ini gambar ini. Ini di dalam file list ada backup, ada restore. Terus di sini ada binary, ada tentang binary backup dan restore juga dapat dilakukan menggunakan terminal. Nanti saya jelasin. Backup via terminal kelebihannya adalah dapat memberi nama file backup sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa dinamain karena keinginan kita ya. Terus ada script nih, script backup dan restore dengan mode script dilakukan dengan perintah nih. Perintahnya ada export, ada import. Export itu adalah menyimpan konfigurasi dengan bentuk script yang dapat dibaca dan diolah. Kalau import itu menjalankan perintah yang terdapat dalam script. Kalau ini menjalankan, ini meng-save, menyimpan. Terus nih import atau export dapat digunakan untuk membackup sebagian konfigurasi, bisa di backup ya, bisa di save. Terus ada import, ada ini juga bisa harus dilakukan melalui terminal, nggak bisa lewat yang lain ya. Export tidak menyimpan username atau password ini. Terus kemudian di sini ini contoh perintah export nih, misalnya export file sama dengan backup all config. Contoh gini itu perintah-perintah contoh perintah export nih. Di sini ada perintah import. Contohnya ini nih, nggak kelihatan ya. Nih, misalnya kita lihat dulu file, kita type file print dulu, terus lihat file-file di sini apa, file apa yang mau misalnya ini pengen diimport. Berarti import ini backup all config. Jadi ketika kita enter berarti kita menjalankan ininya, filenya tuh dijalankan. Nih kan di sini soalnya kan perintah import menjalankan perintah yang terdapat dari sini, jadi nanti dijalanin ini ya, backup all config-nya jadi jalan.
Terus di sini ada perbedaan export dan backup. Ini ada, iyalah, kalau ini dalam komen script backup itu ini ekspor, kalau ini namanya backup atau restore. Terus kita ke bawah ini ada lab, ini lab-labnya. Jadi kita praktekkan nih. Pertama kita coba buka Winbox dulu. Sini buka pakai IP address. Kita buka, ada backup. Di sini backup dan export ya. Backup ini seharusnya backup. Ya, backup tuh dan atau dari store itu terdapat dalam di sini file, fake file. Terus di sini ada backup, ada restore. Nih di sini ini semua tuh file nih. Ini semua ini tuh file. Terus ini ada tipe-tipenya, ada bisa di ini ada backup. Ini ada HTML tipenya, terus ada script ini yang bisa dibaca kalau nggak salah nih. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini lagi, ini kalau misalnya pengen nge-backup suatu file, misalnya file ini, kita klik aja backup ya. Enggak, kalau misalnya pengen nge-backup file apa, klik backup. Benar, ini jangan klik apa, klik backup. Terus kita namain filenya apa, terserah. Misalnya ini tes. Ya pokoknya apa aja lah. Ini passwordnya apa itu. Terus di sini kalau restore ya. Restore itu untuk mengembalikan kalau misalnya filenya diedit. Misalnya file ini diedit dan terus pengen diubah seperti semula, ini bisa restore. Kemudian di sini kita terapkan backup ini. Kita terapkan sistem ini. Lagi ngomong juga belum. Ya itu apa, kita terapkan backup dan restore. Tadi maaf, ada saya ngomong. Jadi ini backup kita terapkan di sini ke new terminal, kita type system backup save name. Jadi namanya tuh ini nih keinginan kita, bebas. Misalnya ini terminal. Di sini apa tadi? System backup terus save system backup save name. Nah di sini namanya bebas. Misalnya namanya apa ya? Misalnya backup tanggal sekarang ya. Backup tes misalnya. Terus kita enter. Nah, sistem stability configuration dan tersave nih. Di sini ada tulisannya nih, mana ya? Ini backup test. Itu untuk menyimpan filenya. Kita type ini system backup save untuk menyimpan filenya ke tempat file list. Terus kita lanjut, coba nih terapkan ini perintah ekspor. Coba nih kita ini export file nih sama sama aja, mirip sama tadi save file. Ini export file yang menyimpan. Misalnya export export bukan menyimpan sih, maksudnya export sih formatnya RS. Coba kita coba aja deh export di new terminal. Kita type export file. Export file and then misalnya file yang ingin kita ini apa ya namanya,
export file, misalnya ini nih, backup test. Export file sama dengan backup nih, backup test. Dan itu deh, misalnya backup apa ya, backup RSC mana ya, RSC ya, misalnya ini backup auto yang di bawah tuh, bukan backup, namanya auto before backup ketik RSC, ini nggak sih? Nggak usah pakai RSC, kita enter. Jadi ini kan ekspor ya, cara ekspor ini filenya before backup tadi nggak ada nih, masih loading ya, masih mengekspor. Pokoknya contohnya gitulah. Nih terus ada skip backup, perintah import. Ini sama apa, tapi ini diimport. Cara itu kita cari file yang ingin kita import, terus klik import, baru nama filenya sama tambah RSC atau ini ya. Terus mungkin itu aja ya, itu aja dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.